Habis makan bakso gitu. Enggak, ini kita makan ayam aja. Makan ayam. Bakso ayam. Ya, tadi juga pakai baju merah nih. Merah putih nih. Jadi pas kalau kita sekarang Ngomongin Indonesia. Indonesia. Oh, bukan. Iya. Iya, ngomongin Indonesia Ngomongin sih. Indonesia. Nah, tapi partainya. Oh, partainya. Nah. PSI. Demokrasi. Oh, demokrasi. Ini PKS ya kan? Partai demokrasi dong, demokrasi. Demokrasi, oke. Demokrasi Indonesia. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. PDI Perjuangan. Pas nih. Tadi pakai baju merah. Merah-merah banteng. Ya kan karena biasanya kita cuma nyempet-nyempet dikit aja. Tapi very close. Kita mention ibu. Kita mention ibu. Bakso. Bakso. Suka makan bakso kan? Oh iya. Iya, anak suka. Mungkin sudah saatnya kita membicarakan secara terang dulu Terang. kepada publik ya sih. Yang lagi rame juga sih kemarin, kalau nggak salah Sekjen Pak Hasto udah clue 5 Pandawa nih kayaknya. Pandawa nggak ya? Enggak, ada ceweknya. Oh iya, ada Srikandi ya? Ada Ada Srikandi. Srikandi. 5 nama 5 nama calon bakal calon yang yang digadang-gadang. digadang-gadang menjadi calon presiden dari PD Perjuangan. Ya. Jadi di kantong itu ada berapa sih sebetulnya? Ada di kantong Ada. 5 dong. Oh, 1 lima. 2 3 4 Empat, 5. Oh iya. Yang di atas tetap 1. Oke. Jadi kan nanti pas pada saat pengumuman tinggal ngambil gini aja. Tinggal Jadi begini. yang beruntung yang ada di Oh iya. udah ada. Ada 5 katanya ada 5 nama calon kader PDI Perjuangan yang sudah dikantongi oleh PDI Perjuangan sebagai calon presiden yang akan diusung 2024. Ibu Kota Umum. Ibu Ketua Umum, kata Ibu Ketua Umum. Siapa aja? Tapi sebelum ke sana Ah. ini menarik juga untuk dibahas kapan? Iya. Kapan akan diumumkan? Momentum apa yang ditunggu sama PDIP nih? Kayaknya habis Iya, lebaran dulu deh. Kan gitu. Ulang tahun udah ya? Ulang tahun. Ulang tahun udah Udah. kemarin. Ah. Dengar-dengar antara Juni atau Juli kan, pertengahan tahun. Ulang tahun itu momen Megawati menegaskan bahwa calon dari PDIP adalah kader. Tidak seperti partai lain. Oke. Iya. Kader. Ya semua kadernya tadi yang 5. Iya. Itu kan semua Kalau kader. partai lain kan enggak. Capres ada juga capres yang dari kader. Cuma koalisi yang ikut belum tentu. Gerindra PKB Oh iya. apakah satu paket atau gimana? Tapi kan belum gini, belum deklarasi juga mereka. Ya. Tapi emang bisa kan PDI Perjuangan merekom Sendiri. jadi pengusung capres cawapres gitu kan? Bisa. Sendiri bisa. Bisa. Karena udah 20% lebih kan. Ah, ada Fully ya. funded. Jadi Cas, lima siapa? itu Siapa? Sudah jelas. Apa? Puan Maharani, Puan Puan atau Maharani, Ganjar, Ganjar, Ganjar Pranowo, Tri Risma Hari, ya Risma, Risma, Mensos, Abdullah Aspranas. ya Azwar Azwar Anas, Anas, dan ya, yang paling mantan RP. mengejutkan Budiman Sujatmiko. Oh, ada Budiman nama Yang newbie, Nah, New ya. Bung aktivis. Budiman. Bung Budiman, Aktivis reformasi. yang kemarin muncul di Musra ya, Mm-mm. Nah Musyawarah ini Rakyat. seru juga ya kalau muncul ada 5 nih. Tapi ini belum ini ya apa namanya belum resmi diomongin oleh PDIP ya. Ini baru Ya cuma di publik aja, Di publik, digadang-gadang. isu-isunya ada, Siapa nih dari 5 ini? digadang-gadang. Bisa jadi di luar 5 nama ini kan? bisa jadi kayak misal Bambang Pacul. Siapa tahu kan? Siapa tahu. Prananda Prabowo, Prananda. Kan tergantung Bu Mega. Tergantung Gimana Bu ya Mega, Bu semua Mega. keputusan atau di- Bu Ketum sendiri. Mungkin. Bisa jadi. Cuman coba kita obrolin. Dari 5 kans ini. 5 kans yang di publik omongin ini kira-kira seperti apa mereka ini. Track Gitu. recordnya lah ya. Track record ya sedikit Track aja record. lah gitu sambil karena nggak tahu. Supaya publik bisa menilai sendiri lah Ah, kayak ah. gimana kan? Bu Tri Risma. Kamu nggak mau Bu Puan dulu? Ya, nanti aja terakhir. Gongnya di sana ya, gongnya di sana. Gongnya di sana terakhir aja. Kalau ibarat stand up stand up komedian itu set up, Punchline. punchline-nya di sana. Bu Risma, ini Menteri Mensos. Sosial. Menteri Sosial sebelumnya wali kota Surabaya. Surabaya. 2 periode ya? 2 periode. 2 periode, 10 tahun. Berhasil membangun taman di sana. Ibunya arek-arek Surabaya. Iya, Bu Risma. lekat dengan marah-marah. Ya, Sama figurnya. sujud-sujud ya. Secara naluri keibu-ibuannya memang
ya sewajarnya ibu-ibu Jawa Timuran. Iya ya, kayak aku paling ingat itu waktu dia marah-marah, waktu taman yang baru dibangun itu dirusakin karena apa gitu. Ya. Dimarahin tuh anak-anak muda di sana. Aku yang inget waktu ini di rumah sakit sujud-sujud. Karena ini penanganan yang terlambat. Dia minta maaf sama ini pasien kan. Ya. Sujud-sujud. Tapi yang pasti dari background Bu Risma sendiri, dia kan memang PNS di Surabaya tuh, Dinas Pertamanan. Tata kelola kota Surabaya, terus kemudian taman-taman itu memang bagus di tangan Bu Risma gitu. Kemudian cara dia kemudian bisa dipromosikan jadi wali kota Surabaya itu ya ternyata berhasil gitu. Pendekatan secara birokrasi dan juga pendekatan secara politik di partai. Ya. Karena ekosistem di Surabaya sendiri juga partai PDIP tentunya besar kan. Karena di situ juga tempat kelahiran Bung Karno gitu. Nah, kemudian dia bisa moncer dan berangkat ke ibu kota itu juga mengejutkan karena posisinya reshuffle. Menteri Sosial Pak Juliari yang tersandung kasus korupsi. Tapi selama track record beliau jadi Menteri Sosial kok justru arah-arahnya malah pingin nata ibu kota DKI kayaknya. Ya, tapi belum begitu. Iya. Pasca dari Menteri jadi Mensos, pas jadi Mensos katanya DKI Jakarta juga butuh sosok yang seperti Bu Risma gitu. Makanya banyak salah satu nama Bu Risma ini salah satu juga digadang-gadang sebagai calon gubernur di DKI Jakarta. Karena keberhasilan beliau menata kota Surabaya. Cuman kemudian pasca kemarin di PLT kan Pak Budi, Pak Heru Budi. Pak Heru Budi. Ini isunya simpang siur lagi akhirnya. Mau Pak Budi lagi atau Bu Risma. Cuman yang jelas sekarang ini publik menilai Bu Risma ini salah satu tokoh yang dinilai sebagai kader PDIP dan bagus lah track record kerjanya. Meskipun mungkin ada beberapa masalah juga kan yang ya kontroversi yang dia buat lah. Mungkin sekali dua kali keselimpet ngomong, keselimpet action gitu yang enggak. Kadang-kadang ada ceplos-ceplos Jawa Timuran itu. Yang Papua itu ya. Papua terus tuna wicara di mana beliau sebagai Ibu Menteri Sosial kan mestinya mengayomi juga kan, harus peka. Tapi ya itu tadi beliau yang basicnya emang planologi memang bagus untuk perencanaan tata kota, apakah di DKI atau kemudian langsung ke presiden, karena bahasa ibu ketemu waktu ulang tahun gambar-gembornya juga bagaimana PDIP sekarang lagi konsen untuk pemberdayaan perempuan dan gender kan, dan anak itu dan kan, stunting. Iya gitu. betul. Dan ngomongin soal perempuan juga, kemarin aku lihat di Instagramnya Ganjar Pranowo juga waktu pelantikan wali kota PJ wali kota Semarang kalau nggak salah ya. 7 kepala daerah itu kan bahas soal perempuan juga. Dan itu lahir dari rahim PDI Perjuangan. Kata Ganjar Pranowo di depan Megawati. Jadi makin seneng lah Ibu. Makin seneng. Bu Risma boleh lah sebagai boleh jadi RI 1 apa DKI 1 nih. Atau mungkin strateginya dipasang namanya supaya dikenal lah. Tapi ini dipasang di DKI. Mungkin di DKI dulu kali ya kalau Bu Risma ya. Tapi kalau udah jadi menteri kayaknya langsung gas. Ya tinggal itu tadi. Takdir yang nggak apa-apa kan Kofifah juga dulu dari menteri jadi gubernur juga. Iya. Betul. Oke, itu Bu Risma. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kita nanti kalau banyak-banyak dikira pengamat nanti kita kan. Oh iya benar. Ya kita kan pengamat. Ngomongin aja kita. Kita ngomongin aja, ngamatin aja. Ngamatin aja. Oh iya betul, ngamatin aja, bukan pengamat tapi. Bukan ahli tapi. Nah, Bu, setelah Bu Risma ada Mas Aswaranas. Abdullah Aswaranas. Sama-sama dari Jawa Timur. Sama-sama Jawa Timur ya. Mantan kepala daerah juga. Bupati Banyuwangi 2 periode. Sempat sukses membangun citra Banyuwangi di mata internasional kan. Betul, iya betul. Kabupaten paling ujung. Lagi-lagi Jawa Timur ada 2 ini. Bu Risma dan Pak paling luas kan? Paling luas. Paling luas ya. Dari atas sampai bawah itu.
Ya enggak. Jawa Timur. Kalau atas sih enggak kayaknya. Dari depan ke belakang enggak. Kalau di PN gimana sih? Lu ngeliatnya di mana itu peta gini ya? Iya juga. Tapi emang semenjak Pak Aswar Anas jadi bupati, akses Banyuwangi itu di mata internasional dan juga pengelolaan birokrasinya memang bagus. Akhirnya ya itu tadi, walaupun ini pengganti atau reshuffle, beliau berhasil juga menjadi Menteri Menpan RB sekarang kan. Pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Ditinggal meninggal sama meninggal Cahyokumolo. Sempat kena kasus juga, kesandung kasus asusila. Ya, tapi kayaknya Mas Aswar ya bisa di terlewatkan itu. Ya bumbu-bumbu lah. Ya nggak tahu ya. Tapi itu sempat kena kasus sama yang di ini juga kan ada problem juga di Tumpang Pitu. Tambangan. Ada jadi polemik juga kan di masyarakat, teman-teman Walhi komen soal itu terkait kepemimpinan Mas Aswar di soal ngurusin di Tumpang Pitu. Dan perlawanannya masih sampai hari ini. Masih ya? Masih sampai hari ini. Tetap ya. Yang menarik emang dua pengganti ini ya, kalau kita bilang dua pengganti dari kepala daerah dan jadi menteri ini kan, mereka dua-duanya mirip sih, punya inovasi juga gitu. Yang satu inovasi kota modern gitu, yang satu lagi inovasi dari kabupaten dan menghidupkan pariwisata. Ya, kansnya juga memang peluangnya juga besar. Bahkan kalau Abdullah Aswar Anas memang kultur NU-nya juga keras, kuat gitu. Kuat. Dari keluarganya dan juga proses dia semasa dia kuliah itu juga IPNU gitu kan. Tapi kalau dari elektabilitasnya Pak Azwar Anas, perlu kerja keras lagi? Iya, harus dong. Kalau itu pasti jelas. Cuman dia membawahi birokrasi ini sekarang. Iya, betul. Strategis. Birokrasi dipegang sama apalagi isu CPNS akan buka nih kan. 2023 akan buka lagi CPNS. Siapa tahu dibuka CPNS, dipermudah, dipermudah syaratnya, siapa tahu. Semakin banyak formasi yang dibuka, dan orang-orang pada mengenal. Kemudian kewalahan ngurus. Pak Asnas masih muda, iya betul. Aswar Anas masih muda. Namanya sering disebut juga dan kemarin di barisan depan juga tuh kan. Aswar Anas, Bu Risma di depan. Waktu ulang tahun 50. Iya. Kali 50. Karena beliau menteri. Beda sama yang di belakang tuh. Oh iya. Wakil di belakang masih gubernur, wakil menteri, gubernur di belakang, di tengah lah ya. Nah, selanjutnya nih yang barisan tengah, Ganjar Pranowo. Yes. Ini sih. Nah, ini banyak ini perspektif kalau Ganjar Pranowo ini kayaknya politisi yang jadi artis. Ya. Artis terus di sosial media, main di film juga. Sempat main film, di cameo yang di komedi-komedi itu lah kalau nggak salah. Aku tahunya sama Joshua itu loh. Aku tahunya Ridwan Kamil yang main Yowis film. Band. Dia cepet. Nggak nonton soalnya. Ada. Nonton lah Yowis Band. Atau kalau bikin film lagi undang kita. Jadi kami udah main lah. Ya. Kita murah kok. Nah, Pak Ganjar ini disosokkan sebagai sosok yang plek mirip gayanya seperti Jokowi. Pak Presiden. Sama-sama dari Jawa Tengah. Jawa Tengah, kalem, merakyat turun. Terus menggunakan sosial media dengan sangat baik. Emang Pak Jokowi begitu? Jokowi Pak adminnya bagus. Dan sepel kan sama masyarakat. Ya tiba-tiba jalan ketemu ngobrol kan gitu. Ya, dengan hashtag Tugiman. Tugiman. Dengan siapapun mau foto bersama gitu kan. Iya. Cuman nama Pak Ganjar itu dulu pernah pada kasus. Ada kasus juga. Ada kasus. Waktu sempat dia masih di anggota dewan ya. Sempat disebut terlibat dalam kasus EKTP ya waktu IKTP. itu. Cuman kemudian berkembang dan kayaknya bagus lah IKTP ya. Sekarang kan lebih mudah katanya kan. Lebih mudah. Ya nggak bagus kan dikorupsi aja sebenarnya. Cuman sudah ada yang diamankan. Ya korban mungkin dia. Mungkin pasti ada lagi yang banyak ya. Masih banyak yang lain di belakang itu, cuman nggak ketangkep aja udah. Mungkin. Apalagi salah satu orasi Pak Jokowi yang di GBK itu rambut putih dan kulit mulai mengkeriput. Nah itu kan. Diasosiasikan dengan Pak Ganjar. Kemudian setelah pidato itu tiba-tiba Pak Ganjar posting foto dengan rambut hitam.
Lagi semir rambut, ternyata putih lagi. Sekarang putih lagi. Jadi apa rahasianya? Terus Pak Ganjar sama juga kayak Pak Azwar Anas juga punya apa ya? Punya punya kayak kelemahan di bidang lingkungan. Soal pabrik semen. Oh iya, Kendang. Iya, Kendang kan gitu juga. Sama kayak Tumpang Pitu lah. Kemarin Wadas. Wadas juga. Wadas di isu lingkungan ya. Isu lingkungan. Ada promo lah. Cuman makin kan isunya kan turun juga, dan Pak Ganjar kan sekarang masuk dalam 3 besar. Ya, elektabilitas calon presiden, dan ya kader PDI tulen. Ya. Sejak PDI lagi. Promek. Sejak PDI lagi ya, belum ikut barisan reformasi, dan kelebihan dari Pak Ganjar bukan cuma di Jawa Tengah, tapi hampir se-Indonesia tahu Ganjar Pranowo capres kan gitu. Karena mungkin posisinya dia sebagai ketum Kagama juga ya. Satu. Dan ada baca pres juga yang rame di medsos ya, selalu dibanding-bandingkan gitu. Banding-bandingke gitu. Sama gubernur ya kan. Oh iya. Jadi kemarin ada yang beberapa petinggi PDIP di kabupaten mendeklarasikan dan mendukung ya, bukan mendeklarasikan, mendukung ya. Atau wali kota Solo. Bukan, yang DPD, DPC, PDIP yang mendukung Pak Ganjar untuk maju. Kayak sempat terus akhirnya wali kota Solo. Ya. Mantan wali kota Solo. Akhirnya dipanggil, terus habis itu setelah itu sempat redup namanya di kancah dunia maya, dunia sosial ya kan. Tapi itu kemarin pasca dia ketemu sama Bu Mega kemarin, asa itu kembali bangkit. Karena 7 kepala daerah perempuan itu. Dan mereka duduk nih samping-sampingan. Oke. Nah, itu Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo. Yang keempat, nah pas nih yang keempat, inisiator dari 4.0. Inovator 4.0. Inovator. Bukit Algoritma. Aktivis reformasi. 98. Budiman Sujatmiko. Budiman Sujatmiko. Terheranan juga ya. Iya. Kok bisa? Apa lucu-lucuan aja, seru-seruan aja, atau karena mewakili desa? Ya. Meramaikan kontestasi? Iya, kemarin waktu kepala desa ke Jakarta demo? itu kan Mas Budiman dipanggil ke istana untuk dimintai pendapat sebagai ahli desa. Pertimbangan sebagai salah satu mungkin ya pendorong disahkannya undang-undang desa. Nomor 14 ya? 6 tahun 2006. 2014 ya, nomor 6 tahun 2014. Ya, yang menarik memang Budiman selain sosok, bisa dibilang dia punya kontribusi ya ketika reformasi 98 dan juga dia situasi transisi dari pemerintahan Orde Baru ke era reformasi itu kan masih bagus gitu. Bagus dalam arti keberpihakan seorang Budiman, dan juga dia yang sempat kuliah ke Cambridge Inggris. Itu menjadi kayak potensi dia kalau disosokkan capres intelektual lah kali. Cuman dari 5 calon ini, cuman Mas Budiman ini yang kayaknya nggak punya jabatan ya. Komisaris. Iya, komisaris aja. Maksudnya pejabat negara. Publis gitu. Bukan Dia sosok. Aku sering ngikutin dulu sosmednya dia sampai sekarang sih. Terus di YouTube-nya waktu dia sering ngomongin soal neuroscience gitu. Udah mulai ke situ. Kiblatnya dia tuh Yuval Noah Harari. Sama Dr. Yu Hasan. Tapi itu sempat duet kan dia, Dr. Yu Hasan. Dulu waktu masih zaman kuliah tuh aku sempat membaca juga Anak-anak Revolusi. Itu 2 buku yang mungkin akan di-review. Jadi emang dia menceritakan tentang perjalanan dia sebagai aktivis 98 yang juga disangkut pautin dengan peristiwa Kuda Tuli 96 itu ditulis juga, dan perjalanan dia ketika kembali dari Cambridge itu bahasanya dapat penugasan dari Ibu Ketum untuk kembali lagi mengajak partai itu bersama
rakyat. Nah itu tanda kutip. Iya, apakah memang ada pesan khusus dari Ibu Ketum sampai muncul lah nama Budiman ini? Budiman, ya. Cuman terakhir kemarin 2019 nggak jadi. Kemarin nggak jadi DPR kan? Karena basisnya beda. Karena basisnya beda. Basisnya ditaruh di Jawa Timur ya. Dan dia juga mengakui kalau dia tuh lebih fokus menjadi tim kampanyenya Pak Jokowi. Oh, jadi nggak fokus ngejar legislatifnya dia, ya, tapi aku sempat nonton dia bilang itu dia sempat kampanye untuk dirinya sendiri 2 minggu sebelum pencoblosan. Wih. Baru sempat. Dan dapilnya dia katanya mengerikan dapilnya dia. Karena ada ya, Jawa Timur ya. Pak SBY. Ada putra bungsunya Pak SBY di sana. Iya, masih Bas. Masih Bas. Ya. Jadi, itu Mas Budiman dengan semua dengan gayanya dia. Dan kayaknya aktivis ya cuman baru dia yang nge-sebut ya. Teman-teman aktivis yang Iya, background aktivis. Mas Budiman. Yang pernah dipenjara ya dia. Iya. Kan tapol. Iya. Politik. Gara-gara rusuh aja waktu itu ya. Kalau nggak rusuh ya nggak bakal reformasi kita. Harus emang dirusuhin. Tidak akan menikmati reformasi ini. Kita nggak bakal kumpul di sini. Bikin demokrasinya nggak akan kayak gini. Gitu. Terakhir. Nah, ini gongnya nih. Ketua DPR RI kita. Ibu Puan Maharani. Ibu Baliho Indonesia. Iya. Nyala api kebinekaan. Kepak sayap kebinekaan. Tapi prestasinya memang bagus sih dengan usia muda, ketua DPR perempuan pertama, Menko perempuan dan termuda, Menko PMK. Pemberdayaan Indonesia. Omnibus Law termasuk nggak ya? Omnibus itu dia masih menjadi Menko. Cek. Iya ya? Masuk kan? Masuk. Nggak dimatiin kan? Nggak ada gerakan mute ini. Nggak ada gerakan mute. Tapi kadang-kadang memang agak aneh sih. Kita. Tapi Bu Puan secara personal bagus ya? Yakin. No comment. Apa sih? Nggak dimatiin kan? Tapi belakangan dia ini lagi banyak sorotan juga. Dia nanya terus dimatiin. Nah, aman. Mau ngomongin Puan kok kayak gitu. Selama ngomongin yang baik, selama nggak di Senayan, selama ngomongin yang baik aman. Aman. Nggak di mute. Karena soalnya ini negara demokrasi gitu loh. Nggak demokrasi, masa membatasi kan? Enggak. Dia itu maksudnya tadi kita agak nggak nyambung. Bu Puan kan kalau pas sidang Iya, itu makanya 2 kali. Ini kan nggak Senayan ya? 2 kali tadi. Iya. 2 kali. Baru nggak aku ternyata. Tapi emang keren sih kalau Bu Puan. Masa? Iya. Aku sih mendukung adanya perempuan untuk maju dalam kontestasi, kan mewarnai kontestasi. Tapi apa karena satu tentra? Apakah karena itu modalnya? Anaknya Megawati gitu ya? Negarawan semua ini kan. Pak Taufik Kemas, mantan ketua MPR, Bu Megawati, mantan presiden kelima gitu kan. Kakeknya proklamator. Bukan karena itu kan, tapi kayaknya sih memang soalnya kalau tadi salah satu bagian ya kalau menurutku kenapa Mbak Puan aja biar mudah. Mbak Puan kita dianggap sebagai salah satu calon kandidat untuk Pilpres 2024 pertama karena memang dia punya basic itu tadi, keluarga, anaknya Bu Megawati ya kan, memang yang punya partai, modalnya kuat yang punya partai. Kemudian yang kedua memang infrastrukturnya untuk menyokong Puan itu sudah memadai. Yang ketiga adalah track recordnya Mbak Puan sendiri yang sudah pernah jadi menteri, ketua DPR, ya beberapa organisasi, jabatan-jabatan publik yang dipegang lah. Pengalaman dia berorganisasi juga. Ya, ini memang mendukung gitu loh. Tapi kemudian apakah betul hari ini PDIP akan mengusung Mbak Puan? Dengan kontroversi yang dia buat belakangan ini? Ya. Statement terakhir pun Mbak Puan juga bilang tidak harus dia yang jadi. Waktu ulang tahun ya. Selesai ulang tahun dia di interview di salah satu stasiun TV kan dia bilang tidak harus saya kan gitu. Walaupun posisi Mbak Puan sendiri di
PDIP kalau nggak salah ketua bidang politik sebetulnya. Iya, ketua DPP bidang politik. Ketua DPP. Anaknya. Itu nggak gampang loh jadi ketua DPP bidang politik, itu nggak gampang. Dan dia juga yang ditugaskan oleh ketua umum untuk bersafari politik. Iya, karena nggak gampang jadi. Makanya dia kan juga sempat ngeluh nggak gampang sebetulnya jadi Puan Maharani gitu. Walaupun background belakang keluarga besar seperti apa, itu kan dia harus menunjukkan kualitas lah, iya, kualitas diri sendiri. Supaya nggak ada anggapan bahwa dia ini dapat posisi ini karena saya sebagai apa gitu. Meskipun kemarin sempat disentil soal waktu dia PM dari Menteri PMK itu. PMK. Soal ini apa pembuatan web itu lah, web kan ada sempat mengungkap. Ya nggak masalah, maksudnya semua pasti punya problem soal seperti calon-calon yang lainnya kan. Cuman kemudian nyikapi ya santai aja gitu. Dan memang terbukti Mbak Puan santai juga, meskipun ya sama Ganjar gitu kan ada di PDIP yang paling kuat sekarang ini kan kalau kita bisa lihat kan Ganjar Pranowo katanya yang punya banyak masa di mana-mana. Cuman internal yang punya partai itu kan dia, jadi ya santai aja gitu. Atau pura-pura santai. Pura-pura santai bisa juga. Pura-pura santai tapi dalam hati itu gedek gitu. Gedek ya. Cuman ada juga yang isu yang ngomong soal ini Mas sama Mas Prananda. Apa nggak tahu aku. Yang aku khawatirkan kan yang deket sama ibu kan ada dua memang, Mas Prananda dan juga Mbak Puan. Siapa tahu catatan yang ada di kantongnya ibu itu di laundry kan, di yang tahu bajunya itu kan Mbak Puan juga. Yang bakal dipakai waktu pengumuman mendeklarasikan. Tahu. Siapa tahu diubah isinya kan. Tapi itulah 5 calon apa ya yang diisukan. Yang digadang-gadang bakal menjadi calon presiden yang akan didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari perspektif kader, dari perspektif kader PDIP asli, kader murni, yang itu dibilang kemarin waktu ulang tahun PDIP yang ke-50, kata pidatonya Bu Mega bahwa akan diambil dari kader, dan itu pasti katanya, pasti dari kader asli PDI Perjuangan, nggak ngambil yang lain. Tapi kira-kira mungkin nggak kalau semisal sendiri aja PDIP atau ngajak koalisi? Kan bisa nih, sudah bisa nyalon. Ya kalau hanya untuk mencalonkan ya bisa, mungkin. Tapi untuk menang ya tunggu dulu kan gitu. Mau nggak mau ya bisa aja. Kan kejadian tahun 99 itu kan bisa saja terulang lagi. Ketika PDIP menang pemilu dengan berapa persen suara itu, mayoritas kursi di DPR dia punya, dengan PD-nya PDIP tidak membangun koalisi dengan partai-partai lain, akhirnya terseok juga dan Gus Dur yang jadi presiden. Iya, kena tikungan, kena salib di tikungan terakhir. Kena salib di tikungan. Ya. Tapi itu menjadi pelajaran sih. Pelajaran. Apakah tidak akan berkoalisi dengan partai politik yang sekarang, atau bisa jadi dengan koalisi partai-partai baru yang memang representasi dari elemen masyarakat juga bisa. Ya untuk memperkuat ya koalisi. Mau nggak mau kayaknya harus koalisi deh. Memperkuat barisan ya koalisi. Tinggal kan bagaimana lobby-lobby siapa berada di posisi apa. Tapi dari 5 calon ini yang muncul ini, kalian dukung yang mana? Wah, ayo. Udah polling aja nih. Yang pasti dukung yang hat-trick. Wis. Gitu. Hat-trick. Penasaran kan hat-trick? Saya mendoakan yang terbaik untuk Indonesia aja lah. Nggak dukung yang mana-mana. Dukung semuanya aja lah. Dukung semuanya aja, yang penting yang terbaik untuk Indonesia. Kita dukung keputusan Ibu Ketum. Ya, keren sih.